Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah mempertemukan kita di hari yang sangat istimewa, khususnya bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, di mana dalam kesempatan kali ini tanpa terasa kita sudah ada di penghujung bulan suci Ramadan. Tentu saja ujung dari perjalanan kita setelah kita melampaui madrasah singkat di bulan suci Ramadan, kita sampailah di hari kemenangan yang patut kita membesarkan nama Allah. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Bertakbir dengan program Takbir Kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, jamaah pemirsa TV One dimanapun berada, saya ingin mengawali majelis ini dengan sama-sama kita bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian berbahagia, dalam surat Al-Baqarah kita akan dapati perintah ini. Ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Supaya kalian menyempurnakan bilangan puasa itu dan supaya kalian bertakbir atas apa yang telah Allah berikan hidayah, petunjuk kepada kalian, dan supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Menarik, lalu apa hikmah dari takbir itu? Mengapa kita diperintahkan untuk bertakbir? Jemaah sekalian berbahagia, maka dalam ayat tersebut juga tersimpan jawabannya. Mengapa malam ini dan kemudian kaum muslimin di seluruh dunia di malam hari raya mereka menggemakan takbir kemenangan? Karena memang atas karunia dari Allah. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Alasan apa kita bertakbir? Atas petunjuk yang telah Allah berikan kepada kita. Di mana kita adalah orang-orang yang telah melewati sebuah pelajaran langsung dari ilahi Rabbi. 1 bulan penuh kita menahan hawa nafsu. Tentu bukan sebuah perbuatan yang ringan. Tentu bukan sebuah karunia yang sederhana. Karena 1 bulan kemarin, bila kita berpuasa karena Allah dan kita karena keimanan kepada Allah, maka berlakulah janji dari Nabi SAW. Malam ini atau hari kemenangan ini, kita adalah orang-orang yang telah diampuni segala dosa kita. Hari ini adalah kita orang-orang laksana bayi yang baru terlahir dari rahim seorang bunda. Belum lagi ketika Allah memberikan kepada kita karunia dengan indahnya malam Lailatul Qadar. Bukankah Al-Quran bercerita 1 malam yang terdapat di malam bulan Ramadan yang telah Allah tentukan, ada yang berkualitas lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jemaah sekalian berbahagia, makna takbir adalah mengagungkan Allah. Maka ketika engkau diperintahkan oleh Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Setelah engkau melewati 1 bulan berpuasa, engkau puasa menahan lapar dan haus, menahan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan engkau berdiri di waktu malam dalam ruku dan sujud. Kau telah melewati hari demi hari dengan penuh keikhlasan,
dan berharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang telah diajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang lebih besar kekuasaannya daripada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan apa yang Allah miliki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bila lisanmu telah diperkenankan mengucapkan kalimat takbir ini, sesungguhnya engkau diingatkan untuk tidak pernah boleh lagi menghamba kepada manusia. Untuk engkau tidak diperkenankan lagi untuk menjadikan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berbahagia, seperti kau rela menahan lapar dan haus, seperti kau tetap istiqamah dalam keadaan lapar dan haus, kendati pun tidak ada satu makhluk yang melihatmu. Seperti kau tak pernah lelah dalam ruku dan sujudmu di waktu malam bulan Ramadan, maka seperti itulah engkau seharusnya diharapkan setelah bulan Ramadan. Mengagungkan Allah, karena Dia Allah adalah zat yang maha besar. Dia Allah tidak pernah bisa dibandingkan dengan apapun. Maka semangat takbir kemenangan adalah sesuatu yang harus tertanam sejak malam ini. Dan sampai kita menutup mata, sampai ruh keluar dari jasad kita, kita harus menggelorakan takbir kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah, tidak ada yang lebih menyayangi, melebihi kasih sayang Allah. Dan engkau telah mengumandangkan itu setelah 30 hari atau 1 bulan Ramadan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian berbahagia, dan takbir kemenangan ini adalah sesuatu yang akan berlanjut terus sampai kita melihat, menatap wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa, sabda Nabi, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Hari ini atau malam ini kita telah selesai melaksanakan sebuah perintah yang Allah berikan kepada kita, termaktub di dalam Al-Quran, dan perintah puasa juga berlaku pada umat-umat sebelumnya. Maka pantas kita untuk merayakan kemenangan. Dan kalimat yang paling pantas untuk mewakili kemenangan kita adalah saat kita bersama, tak pernah lelah untuk mengakui bahwa Dia Allah yang maha besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Wahai engkau para pemirsa TV One, wahai engkau saudaraku satu nusa, satu bangsa, satu negara. Malam ini kita bergembira karena telah memperoleh karunia yang begitu besar melalui hari demi hari. Menjaga hawa nafsu bukan sekedar lapar dan haus dalam sebuah ketundukan kepada Dia yang maha sempurna. Dan bila kita telah tunduk kepada Allah Jalla Jalaluh selama 1 bulan di bulan Ramadan, menunjukkan kita bukan orang sembarangan. Saya selalu mengingatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah. Bila engkau dapati dirimu di bulan Ramadan, lalu engkau berpuasa di siang hari, menahan dari segala yang mubah dan apalagi perkara yang haram, kau lengkapi dengan sholat di waktu malam, maka cukup itu sebagai bukti tidak terbantahkan engkau diperlakukan manja oleh Dia yang Maha Rahman. Diberikan kesempatan untuk merecover masa-masa yang telah terlewatkan dari perbuatan ketaatan, sehingga kau dikembalikan kepada kesucian laksana bayi yang terlahir dari rahim seorang ibu.
tidak ada kebahagiaan bagi seorang hamba Allah kecuali saat dia mendapatkan ampunan, kecuali dia mendapatkan maaf dari Yang Maha Rahman. Jamaah sekalian yang berbahagia, tugas kita selanjutnya adalah bagaimana semangat takbir kemenangan ini terus terjaga sampai akhir hayat kita. Dan sebagai umat Nabi Muhammad, bila engkau telah melewati bulan Ramadan dan memperoleh kemenangan, tak pernah diperkenankan lagi tertunduk untuk urusan dunia, tertunduk kepada makhluk, karena engkau kelewat mulia hanya pantas tunduk kepada Sang Pencipta. Jangan lagi kau teteskan air mata dari lantaran urusan dunia, karena engkau orang yang memperoleh kemenangan, dan kemenangan yang dimaksud adalah kau mendapatkan ampunan. Bila mendapatkan ampunan, kau mendapatkan ridho Yang Maha Rahman. Bila kau mendapatkan ridho dari Yang Maha Rahman, lalu adakah sesuatu yang kau takutkan dalam hidup di dunia ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian, saatnya kita bergembira. Ajak keluarga kita dalam sebuah kebahagiaan yang semoga Allah langgengkan, dan kebahagiaan ini tetap terjaga hingga kita bersama berkumpul bersama baginda Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah. Kata Allahu Akbar harus tetap terdengar dalam diri kita, dan tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan. Mengapa? Mengapa saat sholat ada yang disebut dengan takbiratul ihram? Saat itulah sebuah perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian diakhiri dengan salam. Definisi sholat. Mengapa diawali dengan takbiratul ihram? Seakan engkau diajarkan, saat engkau mengucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar, engkau sedang mendeklar selamat tinggal dunia. Karena kesibukan apapun tidak pernah pantas dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kau ingin berkata saat mengumandangkan Allahu Akbar, semua kecil dan semua tidak pernah bisa sebanding dengan berbagai karunia dan kekuasaan yang berada dalam genggaman Allah. Semoga takbir kemenangan ini akan terus menjadi semangat kita untuk melakukan ketaatan. Bila kau pernah memperoleh kemenangan, jangan kau lepas lagi kemenangan itu dari genggamanmu. Karena itu takbir kemenangan ini adalah sebuah momentum untuk kita tanamkan sebuah komitmen di dalam hati. Kemenangan ini harus tetap dalam genggaman dan tidak akan kita lepaskan. Dengan demikian, kata Allahu Akbar menjadi ruh dalam setiap perbuatan kita. Semoga manfaat. Masya Allah, pemirsa yang dirahmati Allah, itulah sebuah nasihat yang sangat luar biasa sekali dari guru kita, Kiai Haji Syarif Panaji, yang menekankan tiada kata yang lebih agung kecuali bertakbir kepada Allah dengan apa yang telah kita raih dalam kesempatan kali ini. Dan insya Allah nanti akan hadir guru yang kita cintai, Mamah Dedeh, tentunya masih bersama kami, takbir kemenangan. Anda masih bersama kami dalam rangkaian Indonesia Bertakbir dengan program Takbir Kemenangan yang disiarkan dari Masjid Jami Al-Wafa, Ponpes Al-Fitian, Mekarsari, Kabupaten Bogor. Alhamdulillah, guru yang kita cintai, Mama Dedeh. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Mama. Harus tetap semangat. Ya, dalam kesempatan kali ini tentu saja menyambut semangat kita dalam hari kemenangan. Kita akan tampilkan yaitu dengan takbir kemenangan meraih kemuliaan di hari kemenangan. Kita akan dengarkan nasihat-nasihat dari guru yang kita cintai, Mama Dedeh. Inilah takbir kemenangan. Silakan Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah
Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati DKM Masjid Anwar Wafa dan jajarannya, yang saya hormati pengurus pesantren Al-Fityan beserta santriwan, santriwati, para staf pengajarnya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang buat kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa hadir di sini dalam rangka Indonesia bertakbir. Begitu Ustaz Agung? Kenapa Indonesia bertakbir? Karena begitu selesai menyelesaikan ibadah Ramadan, kita lihat dalam Al-Baqarah 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sempurnakanlah puasa kalian, bertakbirlah kalian kepada Allah sebagai tanda syukur karena kalian sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemirsa, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan hikmah ini, yang dimana bulan ini merupakan bulan rahmah, yang namanya bulan Ramadan bulan pengampunan dan itkun minan nar ini. Maka kata Allah di dalam ayat ini, selesai kita sebulan suntuk di bulan Ramadan, setelah kita semua menyempurnakan ibadah kita di bulan Ramadan dengan puasa kita 1 bulan suntuk, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan lalu mengagungkan Allah. Mengagungkan Allah dengan bertakbir. Masya Allah, tanggal 1 bulan Syawal dimulai kita semua bertakbir, bergemuruh dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, pesantren ke pesantren, bahkan dari rumah ke rumah kita semua bertakbir karena memenuhi perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Buat apa kita bertakbir? Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita wajib bersyukur? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua nikmat yang luar biasa banyak. Anda silahkan lihat Ibrahim 34. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung banyaknya. Saking banyaknya nikmat Allah. Di antaranya saya Ustadz Agung TV One bisa sekarang acara malam takbiran di pesantren Al-Fityan di Masjid Al-Wafa. Ini nikmat luar biasa. Tidak disangka, terus terang saja saya dengan usia saya yang 72 saat ini, warawiri lewat jalan depan Cibubur, baru tumben terus terang para ustadz, para kiai, mamah yang udah nenek-nenek, baru tumben mampir ke Masjid Al-Wafa. Begitu di jalan raya melihat, Masya Allah, hebat banget bangunannya, indah banget. Saya yakin sebagai orang tua berharap tentu nih santriwan santriwati Masya Allah dari Al-Fityan ini menjadi generasi-generasi yang mumpuni, yang selalu bertakbir kepada Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya bersyukur, syukur bukan kebutuhan orang lain, syukur apalagi buat kebutuhan Allah, syukur kembali kebutuhan kepada kita. Anda silahkan lihat surat Luqman 12. Wa may yaskur fa innama yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, syukur untuk dirinya sendiri. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, Allah tidak butuh syukur kalian karena Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Jadi Allah tadi berfirman dalam Al-Baqarah 185, bertakbir mensyukuri nikmat Allah. Kenapa kita bersyukur? Yang pertama, bersyukur diberikan umur yang panjang, sehingga kita semua bisa menjalani ibadah puasa sebulan suntuk yang baru kemarin kita jalani. Betul apa betul? Alhamdulillah. Ini Ustadz Agung segede-gede nenek, ini segede-gede cucu saya, ini semuanya Masya Allah. Segede-gede ini cucu saya, Masya Allah. Ini yang pertama.
diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalani Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah udah selesai Ramadan kita sekarang. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah diberikan kesehatan. Pemirsa, sehat itu nikmat yang luar biasa. Walaupun Anda kaya raya, tapi kalau Anda sakitan. Anda seorang pejabat, tapi Anda sakitan. Anda seorang yang terkenal, tapi Anda sakitan. Maka kesehatan adalah nikmat yang sangat berharga. Apalagi punten di zaman pandemi sekarang. Begitu banyak tetangga yang sakit, tetangga yang masuk rumah sakit, tetangga yang parah. Bahkan kadang-kadang sekeluarga 10 orang, 15 orang, berak semua sakit. Kenapa? Kena pandemi. Makanya nikmat sehat kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak semua orang diberikan kesehatan seperti yang kita terima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat kita tetap terjaga dan kita manfaatkan dengan ibadah yang lebih baik daripada kemarin di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, apa yang wajib kita syukuri? Nikmat mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini sangat mahal. Tidak semua orang mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bersyukur kepada Allah. Yang namanya santriwan, santriwati. Masya Allah, artinya orang tua Anda, ayah ibu Anda, kalian juga nih sebagai cucu dari saya mendapatkan hidayah dari Allah masuk ke pesantren Al-Fityan. Begitu banyak sekolah di luar sana. Begitu banyak pesantren di luar sana. Tapi dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, kalian semua cucu-cucu saya bisa masuk di Al-Fityan, nyari ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Insya Allah pendidiknya orang-orang hebat. Maka nenek doakan biar kalian jadi orang-orang yang hebat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat kepada Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang namanya mensyukuri nikmat dengan 3 cara. Yang pertama, syukur dengan hati. Bagaimana syukur dengan hati? Sekecil bagaimanapun nikmat yang kita terima, bersyukur kepada Allah dengan hati. Tanpa menggerutu. Kenapa? Banyak orang di luar sana nikmat dia terima, tapi mereka masih menggerutu. Pertanyaan saya, ada yang seperti itu? Nikmat dari Allah diterima, tapi masih menggerutu. Ada enggak? Ada. Mana orangnya? Jadi masih menggerutu. Orang yang bersyukur dengan hati, sekecil bagaimanapun nikmat yang dia terima, dia bersyukur kepada Allah tanpa menggerutu. Bagaimana janji Allah bagi orang yang bersyukur? Wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah akan dilipat gandakan nikmat yang diberikan kepada kalian. Siapa yang kufur dengan nikmat Allah, nauzubillah, azabku sangat pedih. Insyaallah pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita menyelesaikan Ramadan, puasa sebulan suntuk, dimulai malam hari ini, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur dengan hati. Sempurnakah syukur kita? Belum. Di backing dengan syukur yang kedua. Apa syukur yang kedua? Syukur dengan lidah. Anda lihat Al-Qasas ayat 70. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Jadi apapun yang terdapat dalam diri kita, semuanya hakikatnya milik Allah. Cuma dititipkan sama kita, diamanatkan sama kita. Makanya kalau ada orang memuji kita dengan kehebatan Anda, dengan kepandaian Anda, dengan kecerdasan Anda, jangan GR. Gue gitu loh, salah. Tapi kembalikan kepada Allah. Karena Allah pemilik pujian dari awal sampai akhir. Ucapkan oleh kita hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apapun pujian yang orang berikan kepada kita, kembalikan kepada Allah. Karena pada hakikatnya yang dipuji dalam diri kita itu milik Allah. Hanya dititipkan, diamanatkan kepada kita. Mana yang milik kita? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan amanat dari Allah. Sempurnakah syukur kita? Belum. Di backing dengan syukur yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan.
Kalau seandainya kita ini tadi dengan bertakbir, kita mensyukuri nikmat, syukur dengan amal perbuatan. Seandainya kita ditakdirkan diberikan umur panjang, maka umur yang panjang dipakai di jalan yang Allah ridho. Seandainya kita oleh Allah diberikan kekayaan, kekayaan hendaknya dipakai di jalan yang Allah ridho. Seandainya Anda nih para ustadz, para ustazah, Masya Allah, diberikan ilmu pengetahuan, pakailah ilmu pengetahuan yang Anda miliki di jalan yang Allah ridhoi. Baru ini syukur yang sempurna. Makanya jangan sia-siakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita dengan cara bersyukur. Ketika selesai bulan Ramadan, sempurna ibadah kita 1 bulan. Yang kadang 28 hari, kadang 29 hari, kadang 30 hari, langsung kita bertakbir mengagungkan Allah. Buat apa? Mensyukuri nikmat Allah. Namun yang namanya manusia, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha, innal insana ladzalumun kafar. Ibrahim 34. Kalau kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung banyaknya. Tapi manusia zalim dan kufur nikmat. Dia sadar segala yang dia berikan, yang dia terima, yang dalam genggaman kita, hakikatnya milik Allah. Tapi mereka lupa mensyukurinya kepada Allah. Makanya yuk pada malam hari ini banyak bertakbir sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang banyak bersyukur, insya Allah. Amin. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Mama. Silakan kembali ke tempat duduk. Dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah nasihat bagi kita di hari yang penuh kemenangan ini. Dan tentu saja hal-hal kecil tadi adalah hal-hal yang patut kita syukuri. Dan terutama satu hal yang patut kita syukuri salah satunya adalah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Bisa jadi bulan depan, tahun depan kita tidak akan menjumpai bulan suci Ramadan. Tapi mudah-mudahan Allah akan memanjangkan usia kita dan tentu saja akan memanjangkan juga kemanfaatan kita bagi sesama. Insya Allah dalam segmentasi berikutnya nanti Mama akan menjelaskan kepada kita bahwa hari raya adalah hari kemuliaan. Siapakah sesungguhnya yang pantas mendapatkan kemuliaan Allah? Tetaplah bersama kami, Takbir Kemenangan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Takbir Kemenangan yang tentu saja dalam rangkaian Indonesia Bertakbir bersama Mama Dede, guru yang kita cintai, yang telah tadi membuka dengan sebuah mukadimah bahwa ternyata banyak hal yang patut kita syukuri Mama. Betul. Nah sekarang Mama akan menjelaskan kepada kita tentang hari raya adalah hari kemenangan, hari penuh kemuliaan. Bisa dijelaskan siapakah orang-orang yang mendapat kemuliaan dan apa ciri-ciri orang yang mendapatkan kemuliaan Allah? Mama silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Agung dan semua hadirin juga pemirsa. Kenapa dikatakan bahwa pada hari raya Idul Fitri ini merupakan kemenangan, kemenangan merupakan kemuliaan. Bukankah yang namanya saum menahan diri? Menahan diri dari perbuatan yang membatalkan puasa kita. Dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Kenapa dikatakan menahan diri? Karena yang namanya puasa ada yang membatalkan puasa. Makanya kita menahan tidak makan padahal makanan ada. Makanan halal kan punya kita. Kita punya minuman tapi tidak minum karena iman kepada Allah. Jadi selama kita bulan Ramadan siang tidak makan, tidak minum, tidak campur suami istri, juga kita tidak melakukan perbuatan yang merusak ibadah puasa kita. Tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa kita. Termasuk tidak melakukan perbuatan yang membatalkan pahala puasa kita. Dalam ilmu fikih ada yang disebut dengan membatalkan puasa, ada yang disebut dengan membatalkan pahala puasa. Dengan kita berpuasa menahan diri dari perbuatan yang membatalkan ibadah puasa kita.
Sementara godaan setan yang terkutuk setiap saat datang, tidak ada henti-hentinya. Karena apa? Ola pabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Kata setan, karena engkau ya Allah mengatakan saya makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini akan menghalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wala tajidu aktarhum syakirin. Al-A'raf 17. Kemudian kami goda turunan Adam dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Betapa gencarnya setan menggoda manusia sehingga sedikit yang bersyukur kepadamu, kata setan. Masya Allah, dengan berpuasa kita kendalikan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Allah ciptakan kita manusia, dua-duanya ada. Akal ada, nafsu ada. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Yusuf 53, innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak manusia berbuat jahat kecuali nafsu yang mendapatkan rahmat dari Allah. Dalam Yusuf 53 Allah menyampaikan kepada kita bahwa nafsu, kata Allah, terbagi dua. Yang pertama nafsu amarah yang didorong oleh setan, yang selalu mengajak manusia berbuat jahat. Yang kedua yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nafsu amarah yang pertama inilah yang selalu menggoda kita depan, belakang, kanan, kiri. Biar puasa kita batal. Oleh karena itu begitu malam takbiran, pada malam terakhir bulan Ramadan, kita katakan, kalau di TV iklan-iklan mengatakan Ustadz Agung hari kemenangan. Kenapa hari kemenangan? Punten. Karena apa? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa guliqat abwabun nar wa suppidatis sayatin. Datang bulan Ramadan dibuka semua pintu surga seluas-luasnya, ditutup semua pintu neraka, dikata setan-setan. Sebetulnya yang namanya hari kemenangan, kalau mama sih ngelihatnya Ustadz Agung di awal Ramadan. Harusnya bukan di ujung Ramadan. Di awal Ramadan, kita masuk bulan Ramadan, ini hari kemenangan. Karena kita bisa melaksanakan puasa, bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Kenapa? Tujuan puasa akhirnya la'allakum tattaqun, agar jadi orang takwa. Anda lihat Ali Imran 134. Wal kadhiminal ghaid. Tanda orang takwa yang kedua, mengendalikan hawa nafsu. Semua punya nafsu, tapi orang yang kuat bukan orang yang bisa membanting lawannya. Orang yang kuat, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Makanya masuk bulan Ramadan kita kendalikan hawa nafsu. Dengan tidak makan punya kita, tidak minum punya kita, tidak campur pasangan kita. Jadi hari kemenangan itu ketika kita masuk bulan Ramadan, di situ hari kemenangan. Sementara punten, kalau saya berpikir, kalau di ujung Ramadan mengatakan hari kemenangan, justru mungkin kekalahan. Kenapa? Kan setan udah nggak diikat. Benar nggak? Udah dilepas ikatannya. Surga udah biasa lagi nggak diablakin gede. Neraka udah biasa lagi. Ibadah kita nilainya kayak biasa. Sementara di bulan Ramadan yang agung yang mulia ini minimal. Kalau kita beribadah di bulan Ramadan, pahala yang Allah berikan minimal 10. Jadi kemenangan masuk bulan Ramadan. Begitu di ujung bulan Ramadan, pada malam terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan, langit-langit, bumi dan para malaikat pada menangis. Sahabat bertanya, kenapa mereka menangis? Karena musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bertanya, kenapa musibah? Rasul pun menjawab, karena bulan Ramadan yang agung, bulan Ramadan yang mulia, doa-doa dikabulkan oleh Allah, dosa-dosa diampuni oleh Allah. Kemudian sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan azab ditolak oleh Allah. Saking agungnya bulan Ramadan, Ustadz Agung. Masya Allah, luar biasa. Jadi harusnya masuk bulan Ramadan kita masuk kepada bulan kemenangan. Jadi kita bisa mengendalikan hawa nafsu, mengikuti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi orang yang bertakwa, di sini masuk kepada kemenangan. Karena apa?
kita lihat bukan ibadah hanya di bulan Ramadan. Survei membuktikan di ujung bulan Ramadan yang tadinya rajin ke masjid nggak ke masjid. Yang tadinya penuh tinggal separuh. Tanggal 25 tinggal aki-aki doang. Aman ini. Yang muda kemana? Bikin kue, belanja, dagang, nyuci gordeng, ngepel, ngecat, mudik. Nah punten. Jadi saya kurang setuju kalau selesai bulan Ramadan disebut dengan hari kemenangan. Hari kemenangan itu masuk Ramadan. Kita kuat bisa menang hawa nafsu. Karena kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Jadilah kita orang takwa. Orang yang takwa, orang yang mulia di hadapan Allah. Tuh itu larinya ke situ. Jadi di ujung bulan Ramadan bukan hari kemenangan. Apalagi orang yang imannya gak kuat. Itu hari kekalahan. Karena setan udah dilepas. Doa belum tentu dikabul. Karena kan doa dikabul. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Muhammad, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, jawab, aku sangat dekat. Aku kabulkan doa bagi siapa yang berdoa kepadaku dengan syarat fal yastajibu li wal yu'minu bi. Ikuti perintahku, jauh yang dilarang olehku, beriman kepadaku. Permasalahannya, banyak di antara kita bulan Ramadan banyak berdoa segala macam. Di luar Ramadan jarang yang berdoa. Di bulan Ramadan rajin tahajud, habis taraweh, Masya Allah. Di luar bulan Ramadan kadang-kadang melupakan tahajud. Di bulan Ramadan rajin ke masjid. Di luar bulan Ramadan masjid jadi kosong. Apa itu kemenangan? Enggak kan? Jadi kemenangan itu ketika masuk Ramadan, Ustaz Agung, selesai bulan Ramadan belum tentu kita kemenangan, kecuali dalam tanda kutip. Kalau orang yang di bulan Ramadan dia banyak ibadah, merupakan modal kita. Selesai bulan Ramadan ditingkatkan ibadah kita sampai 11 bulan yang akan datang. Sampai Ramadan berikutnya, insya Allah inilah orang yang mendapatkan kemenangan. Semoga yang hadir di Masjid Al-Wafa ini semua termasuk orang yang mendapat kemenangan. Kemudian juga mendapat kemuliaan. Karena orang yang mulia di hadapan Allah ada orang yang bertakwa. Tujuan daripada ibadah puasa kita, la'allakum tattaqun, itu harapan saya. Makanya hati-hati. Jangan sampai di ujung bulan Ramadan kita mah kadang-kadang terbalik. Langit, bumi, malaikat nangisin kita di tengah bulan Ramadan. Tapi kita yang dinangisi girang. Bilang sama cucunya, tenang ya sayang, 2 hari lagi lebaran. Kita kadang-kadang salah ngomong. Akhirnya anak cucu kita salah persepsi, salah pengertian. Justru harus yang begini. Anak-anak ya, kita bersyukur kepada Allah bisa menyelesaikan Ramadan. Jangan lupa ya, ibadah di bulan Ramadan ini merupakan modal buat kita. Kita kan tahu tujuan puasa jadi orang yang bertakwa. Orang yang diagungkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah di antara kita adalah orang yang bertakwa. Mama berharap kita semua termasuk golongan orang yang bertakwa. Sehingga kita diagungkan oleh Allah. Makanya anak-anak, modal yang kita lakukan, ibadah di bulan Ramadan jangan disia-siakan. Yang namanya kita usaha, mau untung merugi, ditingkatkan. Rasul pun menyatakan siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin, dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, dia untung. Artinya apa? Kalau di bulan Ramadan kita puasa, kenapa di bulan Syawal kita nggak puasa Syawalan? Kalau di bulan Ramadan sehari bisa misalnya punten 2 juz. Kenapa di bulan Syawal sampai ke sana nggak bisa 2 juz? Makanya buktikan dengan sikap kita, dengan perilaku kita, bahwa kita orang yang bertakbir kepada Allah, bersyukur dengan nikmat Allah. Tujuan puasa yang dicanangkan oleh Allah, la'allakum tattaqun, kita jangkau agar kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semoga kita mencapai tempat la'allakum tattaqun tadi insyaallah. Amin ya Allah ya Rabb. Nah, Mama, menarik sekali apa yang telah disampaikan tadi, dan satu hal yang memang perlu kita cermati, Mama. Fenomena yang terjadi justru ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita sangat bersemangat sekali mengagungkan Ramadan begitu luar biasa.
Padahal justru yang kita maknai di sini semestinya ketika orang sudah bersih hatinya, dibersihkan segala keburukan dirinya di bulan suci Ramadan, ini kan untuk mempersiapkan 11 bulan berikutnya sampai memenuhi bulan suci Ramadan. Ya. Ini kan harus kita jawab, ini kesalahannya di mana ini Mama? Justru mereka bersemangat di bulan Ramadan, 11 bulannya kembali ke hal-hal yang biasa Mama. Oke. Jadi begini Ustadz Agung, kan ketika akan masuk Ramadan, Rasul mengatakan, man pariha biduhri Ramadan, haramallahu jasad alamiron. Siapa yang senang, bahagia, gembira dengan hari bulan Ramadan, maka haram jasadnya tersatu api neraka. Baru girang doang. Girang di bulan Ramadan banyak ibadah, banyak pahala. Makanya Ustadz Agung bilang, pada semangat, bahkan punten, banyak budaya yang sesuai, yang tidak sesuai dengan aturan agama. Punter, misalnya nyadran. Kalau di Ciamis dulu mama orang Ciamis. Di Ciamis itu kalau bulan puasa tuh dapur dikeluar-luarkan, dicuciin parabotan. Harusnya membersihkan hati, membersihkan jiwa kita. Bukan dangdang apa panci, bukan. Ini salah kaprah. Ini salah kaprah. Semangat di bulan Ramadan. Tapi punten, mungkin salah mengartikan hadis Nabi. Ramadana awaluhu rahmatun, wa satu maghfiratun, wa akhiru itkun minaniron. Ramadan awalnya rahmah, pertengahnya magfirah, di ujungnya itkun minanar. Boleh jadi Ustadz Agung, ada orang yang salah mengartikan ini. Mereka memilah-milah hadis ini, mereka berpikir 10 hari hanya dapat rahmat, 10 hari hanya dapat magfirah, 10 hari itkun minanar. Karena dipisah-pisah, itu yang terjadi. Makanya salah. Di kita mama perhatikan banyak yang puasanya donat. Tahu nggak puasa donat? Awalnya puasa, tengah-tengah hente, di ujungnya puasa deui. Ada juga yang puasa di awal sampai di tengah-tengah, di ujungnya nggak puasa. Ini ada. Harusnya puasa ini candra di mukanya kita. Tempat pelatihan, tempat pendidikan kita. Bahwa benar-benar kita ini sedang dididik di dalam bulan Ramadan. Dilatih di bulan Ramadan, ditatar di bulan Ramadan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ketika sudah menjadi orang yang bertakwa, 11 bulan kemudian hidup kita pasti lebih baik daripada kemarin. Amin, Insya ya Allah. Allah. Itu Insya Allah. harapan kita. Pemirsa, Anda masih bersama kami Takbir Kemenangan. Dalam segmentasi selanjutnya ini Kiai Haji Syarif Manaji akan menjelaskan kepada kita lantas bagaimanakah kita mampu menjaga kualitas ibadah kita setelah kita melampaui 1 bulan melalui ujian yang tentu saja sangat berat. Itu berat dirasakan bagi orang yang tidak memiliki ilmu tentang bagaimanakah menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tetapi sangat ringan bagi orang yang telah menemukan kenikmatan dalam bulan suci Ramadan. Dan insya Allah kita termasuk orang yang diberikan kenikmatan untuk bisa selalu beristiqomah dalam melampaui ujian kehidupan kita. Dan inilah Kiai Haji Syarif Manaji akan menyampaikan kepada kita tentang makna istiqomah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Pemirsa TV One dimanapun berada, kita masih berada dalam takbir kemenangan. Ya, kita layak disebut sebagai orang-orang yang merayakan kemenangan karena sebuah usaha yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Lalu tugas apa pasca Ramadan? Ini yang akan kita kaji. Bila kita sering mendengar kalimat doa dan bahkan tadi diucapkan oleh Mas Agung, taqabbalallahu minna wa minkum. Kalimat ini menjadi sebuah rangkaian doa. Semoga Allah menerima dari kita dan dari kalian. Yakni semua amalan yang dilakukan selama bulan Ramadan. Ya puasanya, ya sholat malamnya, ya sedekahnya, ya tilawatil Qur'annya. Semua kebaikan, ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan, maka meluncur deras. Pada saat Hari Raya Idul Fitri, kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kalimat doa yang begitu indah setiap kali bertemu dengan saudara, karena memang kita semua adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Lalu mengapa harus ada sebuah doa ini? Bukankah kita mengamalkan, melaksanakan puasa dan segala perbuatan kita memang kita dedikasikan untuk Allah Jalla Jalaluh?
mengapa masih perlu ada doa? Semoga Allah terima apa yang telah kau lakukan. Jemaah, maka kita akan temukan bagaimana Allah menceritakan seorang lelaki yang bernama Ibrahim dengan putranya yang bernama Ismail ketika beliau membangun Ka'bah. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Allah yang ceritain ketika mengangkat atau membangun siapa Ibrahim, dia pondasi-pondasi tiang-tiang dari bangunan Ka'bah dan bersama putranya yang bernama Ismail. Beliau berdoa, ya Allah terimalah ini dari kami, apa yang telah kami lakukan. Ada sebuah ketundukan kita kepada Allah. Karena yang hanya bisa menghukumi, diterima atau tidak amal kita adalah Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tidak terbantahkan. Tetapi manusia, kita umat Nabi Muhammad dikasih bocoran. Ada indikasi yang tidak bisa dibantah. Ketika engkau melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka boleh kau simpulkan amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa indikasi yang tidak terbantahkan kalau amalan kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu yang pasti adalah adanya sebuah kata istiqomah. Bila engkau menjadi orang yang istiqomah dengan amalan-amalan yang kau lakukan selama bulan Ramadan, maka engkau boleh untuk berbesar hati dan berbaik sangka bahwa amalanmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan boleh berlalu, tetapi baca Al-Quran tidak berhenti. Ramadan boleh pergi, tetapi bersedekah jangan kau kurangi. Ramadan boleh jadi meninggalkan kita, tetapi apapun bentuk kebaikan yang telah kau lakukan, yang diajarkan, ditempa selama 1 bulan di bulan Ramadan, tetap harus menjadi semangat yang kita lakukan setelah bulan Ramadan. Ini yang Nabi sampaikan di dalam Sahih Bukhari ketika beliau bersabda, Inna ahabbal a'mali ilallahi madama wa in qalla. Sesungguhnya yang paling Allah sukai dari perbuatan-perbuatan seorang hamba adalah perkara atau sesuatu yang dia langgang, dia berjalan terus, dia tetap bertahan semangatnya, dia tetap melakukan wa in qalla, kendati pun amalan itu sedikit. Kadang-kadang menjadi tugas kita, ya enggak ada sih kalimat yang keluar dari lisan kita bahwa Tuhan kita beda. Tapi saat engkau melakukan ketaatan di bulan Ramadan begitu maksimal dan mengerahkan kemampuan, lalu apa yang menyebabkan engkau terhenti semangat itu di luar bulan Ramadan? Padahal Allah kita di bulan Ramadan adalah Allah kita di luar bulan Ramadan, dan Dia yang menguasai semesta raya. Apa yang menyebabkan engkau tidak lagi tergugah untuk memberi makan kepada mereka orang-orang miskin? Padahal di dalam Al-Quran Allah memuji dan bahkan menceritakan mereka yang mempunyai kepribadian suka memberikan makan kepada orang miskin dan anak-anak yatim. Mengapa mereka hanya mendatangi panti-panti asuhan? Mereka kemudian membiayai makan untuk berbuka puasa, bahkan untuk sahur di bulan Ramadan. Mereka lakukan itu. Tetapi pasca Ramadan, tak mereka lakukan kembali kebaikan yang telah mereka lakukan.
Al-Quran menceritakan ada orang-orang yang mereka hobinya memberikan makan. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Allah memuji, menceritakan ada hamba-hamba Allah dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Ada mereka hamba-hamba Allah, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberikan makan kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, dan kepada para tawanan. Dan Allah ceritakan apa alasan mereka tak pernah lelah memberikan makan. Bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di waktu-waktu tertentu. Mereka tidak pernah lelah dalam memberikan makan kepada orang-orang miskin dan anak-anak yatim. Bapak Ibu, mereka yang miskin di bulan Ramadan, mereka yang anak yatim di bulan Ramadan, mereka mempunyai keutamaan tetap sama di luar bulan Ramadan ketika kita memberikan makan. Mereka Allah sampaikan dalam Al-Quran mempunyai alasan bahwa yang mereka lakukan demi mengharapkan keridhaan Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makan kepada kalian demi untuk mengharapkan ridha dari Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tidak menginginkan balasan apapun dari kalian, bahkan ucapan terima kasih kami tidak mengharapkan. Allah yang menceritakan, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Mereka diceritakan oleh Allah melakukan itu karena kami takut kepada Tuhan kami. Inna nakhafu min rabbina, dari siksa Tuhan kami. Yauman abusan qamtarira, hari di mana banyak wajah yang akan menjadi masam karena panik dan ketakutan. Allahumma sallimna. Semoga Allah selamatkan kita semua dari perkara yang begitu mencekam. Yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Siapapun mereka orang tua pada saat di dunia sayang kepada anaknya, cinta kepada anaknya, rela melakukan apa saja untuk kebahagiaan anaknya. Tetapi begitu ketakutan di yaumil qiyamah, Allah ceritakan mereka menggadaikan anaknya, istrinya untuk terbebas dari siksa di yaumil qiyamah. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Setiap kali kita membuka kisah di dalam Al-Quran, maka itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi nanti di yaumil qiyamah. Semua yang termaktub dalam Al-Quran adalah kebenaran. Dan Allah yang menceritakan bahwa pada waktunya nanti di yaumil qiyamah, saking berat dan ngeri dan bengisnya dan kejamnya siksaan, atau kalimat apapun yang mewakili sebuah penderitaan yang begitu berat, akan menyebabkan seorang ayah rela menyerahkan anaknya, atau seorang suami rela menyerahkan istrinya, mendapatkan siksaan asal dirinya terbebas dari semua petaka di yaumil qiyamah. Mengapa kisah ini saya sampaikan?
Karena saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kita semua. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Jangan kau hentikan ketaatan yang telah kau lakukan berkat karunia dari Allah selama bulan Ramadan. Terus lakukan itu wahai saudaraku. Kaum muslimin, kaum muslimat, dimanapun engkau berada, bergembira adalah sesuatu yang memang diperkenankan oleh Rasulullah di hari raya Idul Fitri. Tetapi jangan membuat engkau lupa bahwa 1 bulan di waktu malam di bulan Ramadan, 23 rakaat boleh jadi, atau 11 rakaat boleh jadi. Kau tidak pernah mau meninggalkan itu malam bulan Ramadan kecuali dengan ruku dan sujudmu dan witirmu. Lalu begitu selesai bulan Ramadan, banyak orang yang menganggap kemenangan telah diperoleh, maka saatnya bergembira. Mereka lupa mempertahankan kemenangan itu lebih susah. Maka jemaah sekalian berbahagia, apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam Sahih Bukhari, bahwa perbuatan yang paling Allah suka adalah sesuatu yang istiqomah. Jangan hentikan sedekahmu yang telah kau lakukan di bulan Ramadan. Jangan hentikan lisanmu untuk membaca mushaf yang begitu indah. Bila kau tak pernah lelah padahal dalam keadaan lapar dan haus, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran berkali-kali, sesungguhnya itu adalah sebuah latihan yang akan membuat engkau menjadi ringan di luar bulan Ramadan. Maka dari keseluruhan materi ini saya ingin mengingatkan, perjuangan kita ada satu lagi yang harus kita teruskan. Buat mereka yang berpuasa, ada 2 kebahagiaan. Satu telah kita rasakan hari ini, malam ini, pada saat kita berbuka puasa. Tapi ada kebahagiaan yang kedua, dan ini PR buat kita. Saat engkau memperoleh kebahagiaan bertemu dengan Tuhanmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kebahagiaan kedua bagi orang yang berpuasa, inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Tuhannya. Bila kau telah dapatkan kebahagiaan pertama saat berbuka puasa, maka pastikan dengan seluruh kemampuan yang kau miliki, kebahagiaan kedua engkau juga akan dapatkan saat bertemu dengan Dia yang maha indah, yang menggenggam semesta raya, yang semua dalam ketentuannya. Semoga manfaat. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, program spesial TV One dalam rangka menyambut datangnya hari kemenangan Idul Fitri dalam takbir kemenangan. Dan insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang diampuni dosa-dosanya. Dan kita akan dipertemukan dalam bulan suci Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Agung Isul Haq dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.